Kekristenan hari ini adalah kekristenan yang pudar, garam yang hambar, terang yang redup, menjadi kekristenan tanpa salib. Menyelimuti manusia tanpa kasih dan pengorbanan. Di kayu salib itu, putra tunggalnya, Yesus itu mati untuk semua manusia. Namun adakah manusia menghargai akan kematiannya? Seperti Yesus bukanlah lagu atau nyanyian. Seperti Yesus bukanlah slogan, namun harus berjuang untuk dihidupkan. Mengenakan pikiran, mengenakan perasaan Kristus, dan berkarakter seperti Dia, itulah kekristenan yang sesungguhnya. Hidupmu dan hidupku adalah gambaran Kristus. Tahun ini, tahun kedewasaan karakter di dalam Kristus. The powerful year of breakthrough into Christ. Tolong tampilin ayatnya. Matius 5 ayat 28. Tadi ibadah 1 saya membahas tentang ini, saudaraku. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Dari mata memandang, blepon, bahasa Yunani-nya. Blepon ini artinya memandang berulang-ulang. Kemudian menjadi epitumeo. Setelah memandang berulang-ulang, timbullah hasrat dalam hati. Mulai timbul hasrat di dalam hati. Dan ketika ini semua terjadi, saudaraku, akan melahirkan yang namanya dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kata perempuan kalau secara letterlek, secara harfiah, saya boleh katakan bukan hanya perempuan tetapi lawan jenismu. Tetapi ketika aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang lawan jenisnya serta menginginkannya sudah berzina. Artinya begini, memandang berulang blepon, berulang, kemudian timbul hasrat di dalam dirinya, itu sudah zina. Bahkan tadi beberapa statement yang saya ungkapkan, ketika engkau memandang istrimu sebagai objek untuk seks, meskipun dia istri sahmu, kau sudah berzina. Loh, pastor, bukankah boleh? Bagaimana kalau istriku sedang punya masalah, sedang hamil, sedang ini dan itu? Saya cuma mau katakan, kebenaran adalah kebenaran. Dan kalau kau gunakan istrimu sebagai objek untuk seks, atau suamimu untuk objek sebagai seks, kau sudah jatuh di dalam pelanggaran dosa itu. Dan itu ada beberapa literatur dan beberapa sumber yang valid akan hal itu. Kalau dulu tadi, makanya tadi saya ngomong, dulu kalau ketika saya sekolah di sekolah teologi, beberapa sekolah teologi, saya masuk ke dalam pelajaran yang namanya etika Kristen. Di dalam etika Kristen itu ada beberapa hal yang diizinkan di situ.
Tetapi sumber-sumber yang kuat yang mengatakan begini, pastikan kebenaran firman itu yang mengendalikan etika Kristen. Bukan etika Kristen di bawah mengendalikan kebenaran firman. Dan kalau etika Kristen mengendalikan kebenaran firman, maka akan ada banyak hal, konsep-konsep yang akhirnya melumprahkan itu dan merusak yang namanya kebenaran yang murni. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Kita akan berlanjut. Belum, sebentar, saya akan lanjutkan lagi. Jadi begini. Di dalam Matius 5:28, jangan dimatiin ya. Setiap orang yang memandang perempuan di sini tidak selalu letter lux dan itu human. Di dalam, ada dua saudaraku, di dalam perjanjian lama, coba tampilin Keluaran 20 ayat 14. Benar, coba. Keluaran 20 ayat 14. Kalimat ini, jangan berzina. Oke, dengerin ya saudaraku. Keluaran 20 ayat 14. Kalimatnya, jangan berzina. PB, tampilin Matius 5 ayat 27. Kalimatnya apa? Kamu telah mendengar firman. Jangan sama. Tetapi ada yang berbeda di sini. Tulisannya sama, konteksnya sama, tetapi beda maunya Tuhan. Di PL, konteks jangan berzina itu adalah hukum atau aturan yang dibuat di zaman Israel purba, supaya manusia rakyat Israel di zaman itu tidak melakukan hubungan tubuh dengan orang yang bukan pasangannya. Nangkap saudaraku? Dan kalau orang melakukan hubungan dengan orang di luar pasangannya, hukumannya adalah rajaman batu sampai mati. Ini PL. Artinya jangan berzina secara fisik. Tetapi di PB, saudaraku. Coba lanjut 28 tadi. Konteks Tuhan berkata ini bisa dikatakan oke, fisik betul. Bukan berarti Tuhan melegalkan di zaman perjanjian baru dengan perempuan lain atau dengan pria lain, dengan pasangan lain. Tidak, oke, betul. Tetapi Tuhan membawa kita more dari itu. Kita dibawa lebih lagi. Seperti dulu kalau di zaman PL sunat secara fisik. Betul saudaraku? Halo? Sunat fisik. Tetapi hari ini kita dibawa kepada sunat batin. Tuhan bawa lebih. Sama, memandang perempuan bukan hal perempuannya, bukan hal lakinya, bukan hal lawan jenisnya, tetapi segala sesuatu di luar Tuhan, kau berzina. Segala sesuatu ada kesenangan di luar Tuhan, kau punya itu, apapun itu, kau berzina. Waduh, berat pastor. Iya, ini kalimat perempuan ini hanya sebagai tanda kutip. Tetapi saya tidak membahas berhenti di sini. Maka boleh saya katakan begini, gambarannya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu, dengar baik-baik. Dulu di sini manusia hanya berhenti di fisik, perubahannya. Tapi sekarang tidak. Tuhan bawa kepada dirimu sampai sunat batin, supaya engkau menjadi seorang manusia yang mulia di pemandangan Allah. Maka lanjutkan pembahasan saya Matius 5:29 sekarang. Coba tampilin. Aduh, lama kali. Ya udah saya bacakan. Puji Tuhan. Matius 5:29 berkata begini, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka.
Ini Yesus khotbah di bukit. Tuhan tidak berbicara tentang hukum. Dia berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi aku menggenapi. Artinya apa? Ketika engkau menjadi pengikutku, kau mau mengikutiku, maka standarnya harus seperti diriku. Pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu, hasrat hidupmu, semua tersita penuh. Kau harus seperti aku hidup. Maka saudaraku, kalimat ini menggenapi, melengkapi dari ayat 28 tadi. Kalau engkau memandang, kau blepon, kemudian epitumeo, kau menikmati dan kau timbul hasrat, baik itu secara letterleks dengan lawan jenis, atau dengan segala sesuatu di luar Tuhan. Kalimatnya apa? Sesuatu di luar Tuhan yang timbul dari hasrat hatimu menyesatkan dirimu. Cungkil dan buanglah. Kalimat ini sudah direvisi, saudaraku. Kalau aslinya dulu sudah 3 kali berubah, ini yang ketiga. Yang pertama kalimatnya, jika mata kanan melawan engkau, cungkillah. Terus dirubah lagi, jika mata kananmu menyebabkan engkau tersandung, cungkillah. Tetapi dengan versi terbaru ini, kalimatnya menyesatkan engkau, cungkillah. Artinya begini, saudaraku, jangan biarkan matamu membawa dirimu ke dalam dosa. Karena segala sesuatu itu berasal dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, masuk ke pikiran kita, masuk ke hati kita, timbullah sebuah tindakan di dalam diri kita. Anda sampai di sini mengikuti saya? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Saya akan lanjutkan, jangan ngantuk ya saudaraku. Bagaimana aku bisa jatuh dalam dosa, pastor? Dengan cara terus memandangi objek pencobaan yang terlalu lama. Saya ulang sekali lagi. Bagaimana hal itu bisa terjadi ketika engkau terus memandangi objek pencobaan itu terlalu lama? Matius menempatkan perkataan ini langsung setelah pengajaran Yesus mengenai berzina dalam hati. Dalam ini saudaraku, di dalam kasus yang paling menonjol di dalam PL itu adalah Daud ketika dia di soto istana, dia memandang perempuan yang cantik sedang mandi. Daud blepon. Pertama aduh, tapi mana-mana tidak didelok. Bapak Ibu, betul gak? Kita kan selalu begitu kan? Aduh, tapi kan sayang, harus dinikmati. Kita kan punya karunia Nah itu setan itu. Blepon. Berulang-ulang dipandanglah terus, timbullah epitumeo. Siapa itu? Cantik, badannya bagus. Aku tertarik dengan perempuan itu. Mulai dosa masuk, dirancanglah kematian dari suami dari Batsheba itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 2 Samuel 11 ayat 2 berkata, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya. Lalu berjalan-jalan dia di atas soto istana. Tampak kepadanya dari soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Ini secara letterleks sama lawan jenis. Maka saudaraku, kalimat maka jika mata kananmu yang menyesatkan. Mata itu adalah satu alat utama yang membawa godaan ke dalam hati manusia. Setuju gak saudaraku? Ini satu alat yang bisa membawa kita tergoda. Dalam budaya Yahudi saudaraku, mata kanan, kenapa mata kanan kok tidak mata kiri? Tidak pernah mikir itu kan? Kenapa kok pakainya mata kanan? Karena mata kanan itu melambangkan sesuatu yang berharga.
sesuatu yang strong, sesuatu yang kuat. Itu mata kanan. Makanya dalam adat Yahudi mata kanan itu berharga. Menyesatkan dalam arti skandalizo. Dalam bahasa Yunani menggunakan kalimat skandalizo yang berarti membuat seseorang jatuh ke dalam dosa. Menjadi batu sandungan, itu mata kanannya. Ini menunjukkan bahwa Yesus berbicara tentang sesuatu dalam hidup kita yang membawa kita ke dalam dosa. Khususnya dosa yang berkaitan dengan hawa nafsu. Bapak Ibu, sekali lagi, hari Rabu kemarin ketika saya mengajarkan tentang siapa orang di sebelah Yesus yang mati disalib itu dan mengalami pertobatan. Saya ajarkan itu kan kepada Rabu. Waktu itu saya pernah berkata begini, kenapa ya hari ini banyak orang beragama tetapi tidak memaknai tujuan dia beragama. Tujuan kau dan saya beragama, semua manusia beragama. Yang paling pertama, pintu gerbang pertama, kenapa beragama? Itu adalah mematikan hawa nafsu. Betul? Lemes. Pendeta ini wis jerat-jerit. Gerbang pertama, Bapak Ibu, apa tujuanmu beragama? Itu adalah mematikan hawa nafsu. Itu layer paling standar. Itu pintu pertama standar. Mematikan hawa nafsu. Sekarang saya tanya, kau beragama mematikan nafsumu enggak? Kalau orang mematikan nafsunya, contoh deh, di gereja aja. Saya ngomong lingkup gereja. Gak akan ribut di dalam gereja gara-gara jabatan. Amin. Kalau orang ribut di gereja gara jabatan, berarti dia punya nafsu. Betul? Kalau orang ribut di gereja karena duit, berarti dia punya nafsu. Amin. Itu simple kok. Maka saya cuma mau katakan hari ini ketika saya lihat di sosial media, orang berpuasa. Puasa itu tujuannya apa? Tujuannya adalah semakin kau dalam mengerti bagaimana mengosongkan diri, mengeringkan daging, mengeringkan manusiamu, mengeringkan nafsumu, sampai kau bisa berkata, benar ya, aku hanya butuh Tuhan. Bukan menyiksa diri. Kalau kau berpuasa hanya untuk menyiksa diri, tunggu jam sampai jam, itu bukan puasa. Itu hanya apa? Membawa penderitaan kepada dirimu supaya Tuhan melihat bahwa kau perlu dibelas kasihani. Itu puasa yang salah. Puasa yang benar adalah kau keringkan dagingmu, kau keringkan manusiamu. Itu baru pintunya masuk. Tapi kekristenan bukan sampai di pintu itu. Pintu kita selanjutnya, layer kedua adalah harus seperti Kristus. Betul? Jadi Kristen harus seperti Kristus. Lah ini rumit ini, mulai paradigma, pikiran, perasaan, kehendak, ucapan, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, all di breakdown satu-satu, 24 hours, 7 days your life di breakdown. Orang makanya kita bisa berkata, Yesus bisa berkata, kalau tidak lewat aku, kamu tidak bisa sampai ke sini, ke Bapa. Memang pintunya, layernya kedua di sini. Tapi banyak orang Kristen, jangankan di pintu menahan hawa nafsu aja belum, masih di situ. Tapi ngakunya anak Tuhan. Maka benar kata firman Tuhan. Kalau mata kananmu menyesatkan, cungkilah. Wah, pastor buta semua dong Rehoboth Semarang. Nanti pulang yang kanan toh, berarti kayak si siapa itu, si buta dari gua Rehoboth satu, tutup tale nih. Repot. Tunggu, jangan buru-buru langsung. Oh ya, berarti nanti pulang cungkili semua. Enggak, dengar. Ya, ya. Lebih baik cungkilah matamu keluar, bahkan matamu kananmu dikatakan itu, daripada engkau jatuh dalam dosa. Kalimat ini keras, saudaraku. Seharusnya itu menampar kita sebagai orang Kristen yang masuk pintu hawa nafsu aja belum bisa.
lebih baik masuk ke dalam hidup kekal dengan satu mata daripada dilemparkan ke neraka, Gehenna. Neraka itu dalam bahasa aslinya Gehenna, menggunakan kalimat itu. Makanya nanti hari Rebo saya akan ada pengajaran tentang dunia orang mati. Saya sudah buat Bapak Ibu. Ada beberapa literatur menjelaskan tentang Gehenna, tentang Hades, tentang ini. Saya akan ajarkan semua. Bapak Ibu bisa belajar di situ. Di sini kalimat ini neraka, di sini menggunakan kalimat Gehenna. Cungkilah dan buanglah itu artinya apa? Cungkilah dan buanglah artinya apa? Baca. Stay away from sin. Jauhkan dirimu dari dosa. Kalimat cungkilah dan buanglah artinya apa? Jauhlah kau dari dosa. Itu kalimat Tuhan seharusnya. Ini hiperbola. Tidak suruh sungguh-sungguh kau dicungkil keluar. Jangan, nanti saya ditangkap polisi. Sopo sih ngajari pendeta nih. Kau nyungkil semua. Saya masuk polisi nanti Bapak Ibu. Bukan, ini kalimat hiperbola. Kalimat hiperbola adalah kalimat yang dilebih-lebihkan. Artinya begini, untuk mendramatisir bahwa Yesus tidak benar-benar mengajarkan engkau untuk menyungkil mata secara harfiah. Tidak. Tetapi itu menunjukkan betapa serius. Hai nak, kau dengar. Serius dengan yang namanya dosa. Kau ambil tindakan radikal, jauhi dosa dari sekarang. Kau jangan bermain di kubangan dosa. Orang Kristen itu masih main di situ. Pendeta masih main. Pendeta masih menikmati. Bahaya saudaraku kalau kita mengerti ini. Betapa mengerikan. Betapa mengerikannya. Jelas kita harus mulai mengerti, dikatakan ini, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke Gehenna. Gehenna ini adalah sebuah lembah yang ini gambarannya saudaraku. Ini bukan Gehenna yang asli, tetapi Gehenna yang saya bacakan ini adalah di dalam lembah Hinom. Itu tempat tepi barat daya Yerusalem digunakan untuk pembuangan sampah yang selalu terbakar di situ. Bahkan untuk mengorbankan anak-anak di sana, dibunuh di situ. Dan apinya tidak pernah padam. Maka gambaran Gehenna, Gehinom itu diambil menjadi sebuah gambaran neraka yang apinya tidak pernah mati. Tadi saya mencoba mencari beberapa literatur dan ada yang menyampaikan di dalam Markus 9. Kalimatnya begini. Markus 9:43, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke neraka, ke dalam api yang tidak terpadamkan. Itu Gehenna. Bentar, sampai di sini dulu. Anda ngikutin apa enggak sih, apa bingung? Amin. Beri tepuk tangan dulu biar enggak ngantuk. Saya akan berlanjut. Ini nanti dulu. Ini tadi ini masih urusan mata, saudara. Ya. Kan mata nih. Matius lanjut. Coba tampilin ayat Matius 5 ayat 30. Tadi 29 dulu, tampilin 29. Matius 5 ayat 29. Ya, ini kan, tadi kan. Jika matamu 30 sekarang. 30. Nah, sekarang pakai tangan. Tadi mata 29, 30 tangan. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggal, buang itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Saudaraku, penegasan ini kuat mendarat di telinga pendengar. Ini diulangi di Matius 18 ayat 8. Dikatakan juga, jika tanganmu, kakimu menyesatkan engkau, penggal dan buanglah. Matius 18:19 juga dikatakan, jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah sama. Markus tadi yang saya katakan juga berkata yang sama. Kemudian waktu ayat ini ditampilkan, saudaraku,
di zaman pertama setelah kanonisasi Alkitab, itu banyak orang yang cukup khawatir dengan kalimat yang keras ini. Adakah orang secara harafiah mencungkil matanya, memenggal tangannya? Tapi puji Tuhan, sampai hari ini data mengatakan bahwa tidak ada orang yang melakukan itu. Tidak ada orang yang melakukan itu. Bersyukur. Tercatat bahwa tidak pernah ada orang yang melakukan itu karena firman ini. Maka satu hal saudaraku, ketika saya mulai mengerti akan hal ini, Tuhan itu tidak main-main dengan yang namanya dosa yang timbul dari apa yang kita lihat, timbul dari apa yang kita dengar, merasuk ke dalam hati kita, merasuk pikiran kita, dan akhirnya saudaraku, lahirlah yang namanya dosa. Saya tidak tahu apa yang kau lakukan hari ini, dosa apa yang masih kau kompromikan di dalam dirimu. Tetapi saya mau mengingatkan sebagai hamba Tuhan, pada siang hari ini saya mau mengingatkan sekali lagi, jika ada sesuatu yang menjadi batu sandungan dalam hidupmu, apakah itu tontonan, apakah itu habit, kebiasaan, apakah itu pergaulanmu, atau hal lain yang menuntun dirimu ke dalam dosa, saya ingatkan sekali lagi, beranilah untuk memotongnya dari hidup kita. Amin. Senggol kiri kanannya, potong, berani. Ojo omong tok, serius. Amin. Berani potong. Kebiasaan ngerumpi, potong. Kebiasaan pakai duit sembarangan, potong. Kebiasaan yang tidak tepat, potong. Kita mau jadi manusia yang benar di hadapan Allah. Karena benar kata firman Tuhan, kalau engkau tidak berkeadaan mulia di hadapanku, kau tidak akan pernah diizinkan menginjakkan kaki ke langit baru, bumi baru. Ayat ini jelas, ditampilin semua dong, 29:30. Menggambarkan dengan jelas bahwa keselamatan kekal itu lebih penting dari apapun dalam hidup kita. Keselamatan kekal itu lebih penting dari apapun tentang kenyamanan dunia. Kalau hari ini 28, 29, 30. Supaya tahu satu set. Dari 28 tadi, 27, 28, 29, 30. Tampilin satu set. Jangan berzinah. Kalau Tuhan mau ngomong begini, jangan ada padaku ilah lain, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Kalau ada sesuatu yang menyukakan hatimu, yang membuat engkau bahagia, yang membuat engkau damai, yang membuat engkau terpesona, selain aku, kau berzina. Maka aku berkata kepadamu, jangan memandang apapun di dunia ini, kenikmatan apapun yang menggantikan diriku. Karena kalau ada sesuatu yang membuat, yang kau lihat, dan itu mempesona engkau, kalimatnya menyesatkan engkau, cungkilah. Kalau bagian tubuhmu apapun itu yang membawa dirimu kepada ketidaktepatan di hadapanku, potonglah. Artinya apa? Segeralah sebelum waktumu habis. Amin, saudaraku. Jujur ya, kita mau ngomong begini. Bentar, lagunya. Bentar. Tangan ku angkat padamu. Tahu lagu itu? Nyanyi bareng yuk. Rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Lagi yuk. Tangan ku angkat padamu. Yes Lord. Rendahkan hati di tatamu. Rindu
selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Lagi-lagi katakan, tangan ku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Oh haleluya, rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Tahu nggak saudaraku, supaya kita bisa tepat terus, itu kunci pertamanya. Duduk diam dekat kaki Tuhan, basah di hadirat Allah. Jangan sibuk dengan apapun di dunia ini. Matamu harus terkunci kepada satu pandangan Tuhan. Kita itu gambaran seperti orang yang matanya hijau. Mata hijau itu mata yang jelalatan ketika kita dibawa ke toko. Kalau kita suka, misal kita suka alat musik, kita dibawa ke toko alat musik, kita matanya hijau jelalatan, kita lihat semua, wah semua menyenangkan hatiku. Kita nggak boleh, kita masuk ke dunia ini, kita nggak boleh jelalatan dengan dunia ini. Dulu jelalatan, boleh. Tapi kalau sampai sekarang kau menikah masih jelalatan, tampar sama suamimu atau istrimu. Betul nggak? Halo? Kau selingkuh dengan matamu. Misal nih. Kita punya istri ya, cowok-cowok. Istri kita kalau ada cowok ganteng, yang nopo? Ganteng kayak ngono yang. Coba rasanya gimana Bapak Ibu? Coba yang baru pacaran aja rasanya gimana? Hatiku sakit. Sama halnya si pria-pria kalau lihat cewek, atas bawah sampai coba Bapak Ibu, itu enggak bisa. Maka Tuhan mau mengilustrasikan, saya ilustrasikan itu begini loh. Kau hanya pandang Yesus, supaya kau sampai ke Bapa. Maka matamu gak boleh jelalatan. Jangan berzina. Jangan ingini yang lain. Kalau kau mengingini dunia, loh aku punya cita-cita pastor, aku kepingin jadi dokter, aku pengen jadi hakim, aku pengen jadi pengusaha. Loh gak salah, tetapi cita-citamu semua itu, core-nya tarik, jujur ya, core-nya dari dalam dari cita-citamu ini, misal mau jadi dokter, core-nya saya jadi pendeta, core-nya apa? Kalau core-nya supaya aku kaya, rusak nih gereja. Halo? Kalau core-nya supaya aku banyak menghormati, rusak ini gereja. Kalau core-nya supaya aku terkenal, rusak ini pelayanan. Tapi core-nya apa? All belongs to God. Kehendakmu yang jadi atasku. Kau mau kuliah apapun, kau mau sekolah apapun, kau mau lakukan apapun, kau punya planning kemanapun, core-nya apa? Kalau memang Tuhan, go ahead, jalan. Tapi kalau core-mu yang lain, pertimbangkan berkali-kali. Karena nanti ketika kau di bawah ini naik, ya, kau bisa rusak, kau bisa hilang. Maka bersyukur sama Tuhan, Anda sedang dibawa ke dalam lembah kehidupan yang berat. Tujuannya satu, dimatiin meneh. Iki udah dimatiin. Ini senjata saya pelayanan. Lagi ditutup terus lali aku. Nah, wis ojo diutak-utak. Ya, lanjut. Jadi Bapak Ibu, ketika engkau menjalani hari-hari hidupmu, ini loh, Tuhan ngomong, kalau engkau tidak serius menyaring dosa itu, kau matiin, kau buang, kau pangkas dalam dirimu. Sampai sesuatu, sampai matamu, tanganmu, tubuhmu, all tidak lagi menyesatkanmu.
kau baru layak bagiku. Kau baru bisa kuanggap mulia. Tadi lagunya apa? Dan mulia dalam, oh seperti Yesus ya. Bapa, ku mau indah di matamu. Dan mulia dalam pandanganmu. Ya nyanyi bareng dong. Disingkatnya hari hidup ini, katakan, ku rela batinku kau hiasi. Stop. Ku rela apa? Benar, balik lagi. Batin. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Katakan, seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan siapa? Hati Bapa. Berarti bukan menyukakan hatimu kalau hidup itu. Kalau hidup menyukakan hatimu, rusak itu gereja. Pelayanan rusak, keluarga rusak, pekerjaan rusak, manusiamu rusak. Rakus, jadi Kristen beragama puluhan tahun, geragas tapi soal uang. Tidak bisa menahan nafsu. Maka benar kata firman Tuhan Matius 7:21-23. Itu akan dibuang. Aku tidak kenal kamu. Loh Tuhan, aku udah buat mujizat pakai namamu. Aku sudah buat ini dan itu. Itu pendeta semua itu. Karena rakus, tidak bisa menahan hawa nafsu hidupnya. Karena ayat ini selalu digunakan secara letterless. Artinya apa? Oh, aku memandang lawan jenis. Bukan lawan jenis saja. Kalau kau ada sesuatu yang kau sukai lebih dari Tuhan. Kalau kau mencintai pasanganmu more than God, dia berhala. Berat. Berhentilah berbuat dosa. Berhentilah mencintai dirimu sendiri lebih dari Tuhan. Berhentilah berbuat sesuatu yang mendukakan hati Allah. Jangan main-main dengan hidup. Kematian itu dekat. Amin saudaraku. Ya, kepleset, bok, koma, selesai kau. Kau gak bisa apa-apa. Mau sehebat apapun. Tadi saya mau kepleset Bapak Ibu. Untung loh. Tadi saya mau ke toilet, ada genangan air, shoot. Untung ada Pak Roni tadi. Pak Roni kayak Spiderman, jadi langsung seret gitu. Ya, untung Bapak Ibu. Saya cuma mau ingatkan, keberdosaan manusia itu harus ditanggulangi dengan kesucian hidup. Manusia tidak boleh berkata kesucian hidup itu sebuah kemustahilan. Kesucian hidup itu harus diperjuangkan. Kesucian hidup itu adalah pertarungan kualitasmu di hadapan Allah. Semakin kau berjuang hidup suci, semakin bernilai kau di mata Allah. Semakin kau membiarkan kesucianmu luntur, semakin kau terbuang dari hadirat Allah. Jangan jahat sama orang. Kalau kau bisa memberi orang, lebih baik daripada menerima. Kalau kau bisa membagi berkat kepada orang lain, itu lebih baik daripada kau meminta berkat. Kalau kau bisa, segalanya kau lakukan. Kau berlatih di situ. Coba saya tanya. Memberi sama menerima enak mana? Menerima kan? Jujur, siapa yang cocok menerima lebih enak saya? Loh kok koyo orang mudeng loh. Memberi sama menerima. Siapa yang setuju bahwa menerima lebih nikmat? Angkat tangan saya. Setuju. Ketika kita memberi, kita sedang menjadi anggur tercurah, roti terpecah. Kita sedang praktek firman. Itu ada sesuatu di dalam kedagingan kita yang tidak normal, tapi diusahakan terus berjuang di situ untuk jadi normal. Paham? Memberi itu bukan habit seseorang sebetulnya. Habit seseorang itu menerima. Tetapi ketika kita membagi hidup kita,
kita sedang mematikan daging kita, keserakahan kita, keegoan kita. Kita sedang berlatih di situ. Memberi apa? Memberi segalanya, memberi hidup, memberi segala yang bisa kau beri untuk sesamamu. Jadilah berkat, jadilah berkat, jadilah berkat. Sampai dunia bisa berkata, ini manusia hidup membagi-bagikan apa yang dia punya. Lihat ya saudaraku, saya belajar dari banyak orang di sekitar saya. Orang yang berani memberi. Yang saya sampai duduk begini loh Bapak Ibu. Ketika dia mengulurkan tangan, sampai lihat, kok ono ya wong menungso koyo ngene ya. Gak pernah ada di pikiran saya, kok bisa ya? Kok bisa ya dia praktek seperti ini ya? Itu memotivasi saya untuk aku mau seperti dia. Aku mau lebih dari dia. Aku ingin lebih lagi. Bahkan sampai di satu titik nanti, seperti Yesus, bukan hanya apa yang ada pada dirinya, nyawanya diberiin. Itu Kristen sesungguhnya. Kristen hari ini tidak. Maka saudaraku, kembali perjuangkan hidupmu, gerus dosamu, telanjangi dirimu di hadapan Allah. Jangan lihat yang lain, lihat Yesus, supaya kau bisa sampai ke Bapa. Selesaikan dosa-dosamu, berlatih setiap hari sampai kau bisa punya habit bahwa aku tidak bisa berbuat dosa lagi. Kalau kau disalahpahami orang, let it go, biarin, go ahead sama Tuhan. Jangan banyak dengerin yang enggak. Amin. Kalau kau dengerin yang banyak yang enggak, dengungan yang buruk di dalam sekitarmu, kau terhambat ke Tuhan. Kalau ada sesuatu, kita ngomongnya begini. Kalau memang aku bersalah, aku akan menghadap Tuhanku dan aku minta hajaran Tuhanku. Tetapi kalau memang itu semuanya fitnah, biarlah kau berurusan dengan Tuhanku. Selesai. Katanya Allah berperang ganti kita. Makanya hiduplah kudus dulu. Supaya kekudusanmu itu membawa Tuhan untuk terus setia melindungi engkau. Dimanapun, kapanpun, sampai kapanpun, bahkan sampai di kekekalan. Amin saudaraku. Berikan tepuk tangan, yuk kita bangkit berdiri. Ibadah Rehoboth Semarang ada di setiap minggu jam 10 pagi di Pop Hotel. Dan setiap hari Rabu ada midweek service jam 6:30 malam di Pop Hotel. Home Usia Indah setiap Jumat minggu kedua jam 5:30 sore di Sekretariat Gereja. Ajak teman, keluarga, dan relasi Anda untuk dapat beribadah bersama kami.